Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Remila semuanya, kembali lagi nih di channel kami yaitu Remila Story pada segmen Ngobar, Ngobrol bareng Remila. Nah teman-teman semua, keseringan kan dari kemarin-kemarin tuh ngobrol tentang podcast-podcast yang ya tergolong formal lah gitu, ya tentang keilmuan dan segala macam. Tapi kita nih pada kali ini itu bakal ngajak teman-teman semua untuk ngobrol bareng itu secara santai, ya enjoy aja kita. Dan kita nih di sini bakal ditemani oleh Bang Riki. Masya Allah, yang memang nih Bang Riki ini yang harus teman-teman tahu bahwa Bang Riki ini tuh wah orang yang sangat berpengaruh nih di lingkungan kita ini. Iya. Ya kan? Bahkan nih, lihat aja seragamnya ya kan? Dari Karang Taruna Cipete Selatan. Apa kabar Bang Riki? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik, sehat semuanya. Alhamdulillah, keluarga sehat. Alhamdulillah sehat juga, di rumah juga sehat. Alhamdulillah. Abang Riki sendiri kesibukannya ngapain aja tuh? Alhamdulillah aneh kesibukannya masih kerja aja. Terus juga ya ini salah satu pengabdian kita kepada masyarakat. Jadi ketua Karang Taruna. Masya Allah. Dari periode 2021 sampai periode 2026. Wah, 5 tahun. wih 5 tahun ya. Iya. Kalau boleh tahu nih berarti kan Bang Riki masih muda banget ya. Alhamdulillah. Itu Bang Riki umurnya berapa nih? Saya lahir tahun 95, 6 Februari tahun 1995. Berarti sekarang usia saya 26. Oh, Sekitar 26 26 tahun. Wah, tuh. Guys, cuman sayang sekali nih. Bang Riki ini udah punya istri. Iya. Saya nikah muda waktu itu saya. Masya Allah. Di umur Nikah berapa? usia 22 dan 23. Oh. Gitu. Nikahnya juga sama guru ahli kelas juga. Cinlok. Cinlok sama guru ahli kelas kita nikah. Tahun 2018 kita nikah. Oh, udah punya anak Udah juga? punya anak, alhamdulillah usianya sekarang 1 tahun 6 bulan. Oh, alhamdulillah. Udah bisa lari belum? Udah lari mulu, udah jajan, udah mulai jajan. Waduh, bisa jajan. Bang Riki sendiri tuh kan aktif di Karang Taruna nih. Itu emang sebelumnya aktif di Karang Taruna RT RW atau gimana? Kalau aktif kita dari usia remaja ya, dari usia 15 itu sudah aktif di remaja Masjid Al Ihsan di Cipete Selatan, itu di Jalan Haji Abu dekat rumah. Nah, itu saya sudah aktif di situ sebagai sekretaris, ya sebagai anggota aktif dalam kegiatan-kegiatan remaja masjid. Gitu kan. Nah, alhamdulillah sekarang saya memberanikan diri untuk mengabdikan kepada masyarakat melalui Karang Taruna ini. Gitu. Masya Allah. Iya. Nah, itu Karang Taruna ini kan terbilang tuh cukup populer nih di lingkungan kita ini gitu. Cuman memang kurang terpandang oleh para anak mudanya nih kan. Nah, itu kalau menurut Bang Riki sendiri gimana tuh? Kenapa Bang Riki tuh berani gitu ambil amanah ini gitu? Sebenarnya Karang Taruna di Cipete Selatan itu sudah beberapa tahun ini vakum. Jadi saya ini alhamdulillah punya semangat untuk menghidupkan kembali Karang Taruna ini saat kemarin ada surat edaran dari kelurahan untuk pembentukan Karang Taruna. Gitu. Dari 2017, 2018 sampai sekarang ini 2021 kemarin terakhir itu Karang Taruna Cipete Selatan itu sempat redup karena ada beberapa masalah internet juga gitu kan. Akhirnya di 2021 lurah mengeluarkan SK untuk penetapan Karang Taruna baru di periode 2021 sampai 2026. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk menghidupkan kembali salah satu wadahnya remaja khususnya di Kelurahan Cipete Selatan. Ya, yang pertama intinya menghidupkan kembali lah untuk kegiatan-kegiatan remaja yang bersifat positif. Kita bisa menyelesaikan masalah sosial di masyarakat daripada anak muda zaman sekarang. Kemarin kan pandemi ya. Bener. Mungkin anak muda masih pada di rumah gitu kan, dengan gadgetnya masing-masing gitu kan. Mungkin nanti dengan ada Karang Taruna dia punya kegiatan gitu kan. Dan itu menjadi tekad saya sih untuk bisa bergabung di Karang Taruna. Iya bener sih, karena kalau misalnya kan saya sendiri kan emang di warga Cipete juga nih ya kan. Nah kebetulan kan emang kebanyakan tuh
kegiatan Karang Taruna tuh ya terbatas sampai acara 17-an. Ya. Iya betul, Gitu. betul. Berarti kedepannya bakal ada acara berkelanjutan lah ya. Insya Allah kedepannya ada. Karena sebenarnya kita ini kan sebenarnya masih baru ya. Kemarin iya benar. di bulan November itu kita baru penetapan anggota Karang Taruna Kelurahan, dan baru kemarin tanggal 9 kita baru pengukuhan. 9 Januari kemarin pengukuhan dan pelantikan anggota Karang Taruna Kelurahan Cipete Selatan. Nah dari situ dengan adanya di pengukuhan itu menjadi semangat baru tuh untuk anak muda, karena di sana anak muda merasa marwah Karang Taruna udah mulai bangkit. Oh iya bener ya. Gitu. Dianggap ya. Ya iya, karena sebelumnya pengukuhan itu mungkin diabaikan ya sama yang lain, tapi saya tetap pengukuhan itu harus ada supaya menjadi timbul semangat baru sama anak muda. Nah dari situ nanti kita akan rencananya akan membuat program kerja. Gitu pasti. Nanti kita akan ada raker, nah kita akan bahas tuh gitu untuk skala 1 tahun, 2 tahun, bagaimana itu periode 5 tahun. Iya. Tuh, saya nggak mau tuh nanti Karang Taruna cuma aktif di 17-an doang. Aduh Gitu. iya tuh. Saya pengen semua sektor nanti kita akan ada hadir, dari mungkin nanti Jumat Bersih, Jumat Berkah gitu kan. Terus juga nanti ada PSN, pemberantasan sarang nyamuk, itu kita tetap hadir. Oh iya. Gitu. Saya pengen nanti Karang Taruna tuh bisa menjadi motor penggerak anak mudanya. Khususnya di pemerintahan Kelurahan Cipete Selatan. Berarti lebih mengedepankan peran anak mudanya ya? Iya betul. Karena keseringan tuh kan ya yang kita dengar tuh lebih sering tuh ibu-ibu PKK. Iya, makanya saya pengen pelan-pelan lah kita bisa bekerja sama juga nanti dengan Renila kedepannya untuk Karang Taruna yang lebih baik, untuk remajanya khususnya gitu kan, karena memang kebetulan di kepemimpinan saya ini Karang Tarunanya itu usianya di bawah saya justru, kebanyakan 25 ke bawah. Nah ini menjadi semangat saya juga. Iya benar gitu, sih. karena kan memang benar-benar remajanya nanti yang aktif. Iya. Gitu. Nah itu kan pencapaian sampai saat ini tuh. Iya. Nah cuman kita coba tarik ke belakang nih. Bang Riki kan pasti punya pengalaman organisasi di sebelumnya, atau mungkin di SMP, di SMA, atau mungkin di SD gitu. Pernah ikut ke pramukaan atau segala macamnya. Nah, kalau Bang Riki sendiri sebelumnya itu pernah aktif gak gitu di keorganisasian selama sekolah gitu? Kalau keorganisasian saya mulai di SMK. Wih, Gitu. jadi apa tuh? Saya SMK di SMK 20. Lah, 20? Iya. Sama saya juga. Yo, 20 juga. 20 juga. Angkatan berapa? Angkatan baru kemarin lulus sih, 20 angkatan. 2020. Saya 2012. Waduh. Saya kayaknya baru lulus SD gitu kayaknya. Saya lulus SMK 2012. Nah, di sana saya pertama kali organisasi itu di ekskul ya. Ekskul saya itu PMI. Wih. Gitu. Oh iya, PMR. PMR. Palang Merah Remaja. Dan itu di angkatan saya satu-satunya ekskul PMR yang laki-lakinya paling banyak. Lah, iya. Biasanya kan kalau PMR itu kan terkenalnya perempuan. Iya, perempuan. Gitu. Nah, lalu di angkatan saya 2012 itu justru laki-laki paling banyak. Wih, keren. Ada alasannya. Apa tuh? Saya pertama waktu itu ikut PMR, malas banget nih upacara. Ya, biasa kan kalau Iya, PMR bener. itu kan jaga UKS ya, bikin minum ya kan, terus nganter yang sakit gitu kan. Terus itu awalnya, tapi ternyata setelah berjalan di PMR itu ikut organisasi, ternyata keren juga. Kita bisa bikin tandu darurat, kita bisa bantu orang pertolongan pertama bagaimana. Nah di situ kita banyak tuh pengalaman saya juga di PMR, terus juga di futsal, ekskul futsal. Oh, futsal juga. Iya, apalagi kalau futsal kan laki-laki semua kan. Iya benar. Ya, jadi bergaulnya lebih luas kita. Iya sih benar. Jadi dua itulah yang menjadi awal keorganisasian saya juga di tingkat sekolah. Gitu. Di rumah pun juga sambil berjalan tuh. Sambil biasa kan kalau kita SMA sama SMA suka diundang dalam kegiatan masjid ya, remaja masjid. Oh iya. Oh itu udah aktif remaja masjid? Sudah sekaligus. Dari kapan tuh? Itu dari sekitar SMK itulah. Oh. Sudah mulai memberanikan diri untuk tampil di masyarakat. Gitu. Itu nah kan ya Bang Riki sendiri tuh memberanikan itu kan. Nah itu alasannya apa tuh? Apakah karena dorongan dari keluarga ataukah karena gua nggak mau nih anak muda begini-begini doang gitu? Sebenarnya untuk saya terjun di masyarakat itu nggak ada dorongan dari siapapun gitu, karena memang
udah jadi passion saya nih. Saya orangnya nggak bisa diem. Oh. Saya tipikal orang nggak bisa diem di rumah. Saya nggak bisa. Saya bukan tipikal orang yang di rumah terus. Betakilan ya? Iya, saya sukanya kumpul di mana, ngobrol sama temen gitu. Nongkrong sini, nongkrong sana. Saya tipikal orangnya bukan nongkrong di satu tempat ini aja, bisa di mana-mana orangnya. Berarti nongkrong juga dulu. Nongkrong juga, kita sempet nongkrong juga, begadang segala macam. Wah, itu masa-masa dulu lah. Oh itu masih belum punya istri. Belum. Itu masih luas. Masih bebas kemana aja kita. Iya masih bebas. Gitu. Oh berarti, nah Bang Ricky sendiri berarti pernah apa ya kayak anak muda selayaknya ya? Betul. Nongkrong juga ya? Nongkrong juga. Teman, masa-masa lalu saya tuh, dulu saya sempat ngerokok juga. Gara-gara nongkrong, malam begadang. Sebutnya tuh dulu saya sama orang tua saya, lu kayak kalong lu gitu kan. Malam bangun, paginya tidur sampai sore jam 3 Iya. Iya sempet kayak gitu tuh masa-masa SMA. Kita jadinya anak muda dipandangnya sebelah mata aja gitu kan. Bener sih Bang. Takutnya sama siapa? Matahari. Anak muda. Iya bener. Ya, gitu. Mulai berjalan tuh dulu sempat ngerokok, kumpul sama teman-teman di lingkungan di selatan yang berarti apa ya dulu kan pergaulan anak muda di selatan masih banyak juga yang suka minum, narkoba segala macam. Saya tahu teman-teman saya yang melakukan hal itu. Cuma saya bisa membentengi diri saya gitu untuk tidak ke arah sana gitu. Dan juga alhamdulillah mereka menghormati juga, bagusnya itu. Alhamdulillah. Nah di Cipta Selatan tuh kulturnya gitu, nggak ada bullying. Lu cemen, lu nggak gini nggak dipaksa ya? Iya teman-teman saya, lu nggak ngikut gue udah nggak apa-apa. Fine aja ya. Bisa gitu doang. Tapi kita selipin lah, misalnya udah lu jangan kayak gitu terus, mau sampai kapan gitu ya. Pelan-pelan lah, soft pendekatannya. Iya benar, karena kalau anak muda tuh udah nggak zamannya lagi tuh dikerasin. Gak bakal bisa. Lagi zaman sekarang udah gak bakal bisa. Iya nggak bakal bisa. Ya, ada kabur ya. Iya benar. Malah makin ngelawan. Iya, ada ngelawan sama kita nggak enak kan, timbul keras kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih, kalau ngomong tentang daerah kita nih Cipete, alhamdulillah sekarang tuh udah agak bersih lah. Alhamdulillah. Gitu, nggak kayak dulu banget gitu. Iya. Emang Bang Ricky sendiri tuh kayak ngerasa apa namanya? Kan pasti tuh gejolak anak muda tuh kayak ngerasa wah gue berbeda nih dari yang lain nih gitu. Aduh, kok gue misalnya kok yang lain minum gue enggak, kok ini begini gitu. Nah kalau Bang Ricky sendiri tuh kayak ngerasa kayak gitu nggak sih? Sempat ngerasa ada di hati tuh kayak wah gue ngerasa berbeda nih gitu. Kalau itu sih balik lagi ke karakter dan bawaan diri sendiri ya. Sebenarnya hal yang beda atau enggak itu lebih dari ke lingkungan kita di rumah juga. Bagusnya. Ada kan orang tipikal di rumahnya dibentengi oleh keluarganya dari sisi keimanannya juga, misalnya komunikasi gitu kan, dijelaskan mana baik mana benar gitu kan. Dia bisa menempatkan diri tuh dimanapun dia berada gitu kan. Jadi jangan sampai terbawa arus juga gitu. Bener. Ya misalkan mungkin teman-teman yang melakukan hal itu mereka kan mungkin nggak dapat perhatian di rumah. Salah satu seperti itu. Benar, gitu. Kebanyakan. Alhamdulillah saya di rumah juga ditekankan. Biasanya kalau orang tua saya itu keinget banget kalau saya mau keluar nih malam-malam, awas lu, jangan begadang, jangan macam-macam gitu kan. Itu dulu kan namanya orang tua ya, kita bukan orang kaya ibaratnya gitu kan. Kalau kita ngelakuin apa-apa, siapa yang mau nebus gitu kan. Iya benar. Pasti orang tua kita pasti ngomong gitu kan. Lu jangan macam-macam, nongkrong aja, cuma jangan kayak mabuk gitu, jangan jangan ribut gitu. Ya kadang hal-hal sepele kayak gitu tuh orang tua ingetin. Ketika kita mau melakukan sesuatu atau diajak sesuatu kepikiran. Bener sih Bang. Itu kan menjadi salah satu faktor juga. Mungkin teman-teman yang lain nggak ada batasan seperti itu dengan orang tuanya. Mereka nggak ada ingatan, nggak ada benteng juga. Iya makanya ya terlalu bebas gitu. Iya betul. Jadi peran orang tua juga penting banget. Iya penting ya. Penting banget. Wah berarti emang apa ya? Ya Bang Ricky sendiri emang fondasinya udah kuat ya dari keluarga juga gitu. Juga tadi kan bahkan di usia SMK aja udah ikut remaja masjid. Gitu kan. Udah berani kepengurusan gitu. Nah, kalau Bang Ricky sendiri tuh pernah ngerasain ini enggak sih dalam proses itu tadi tuh ikut keorganisasian. Terus kan pasti kan meningkat terus tuh kan. Gitu. Dan masalahnya pun meningkat pasti. Nah, kalau Bang Ricky sendiri tuh pernah ngerasain di posisi kayak aduh
wah nih parah banget nih, gue kayaknya udah nggak kuat lagi nih gitu, atau dukanya lah selama Bang Ricky itu aktif di sosial gitu? Kalau itu sih saya sedikit aja sih, nggak terlalu sampai parah depresi sih, karena kita sifatnya sosial juga untuk ke masyarakat. Setiap ada kegiatan pasti ada problem ya. Pasti ada problem, baik dari kegiatan dari remaja masjid, Karang Taruna juga gitu kan. Tapi kita tuh harus kuat. Justru di situ anak muda tuh pentingnya di situ. Kita akan terasa tuh dari masalah yang ada itu justru menjadi diri kita besar. Iya sih benar. Jangan sampai terbalik. Masalah makin terpuruk. Jangan. Oh iya. Justru jangan kayak gitu kalau anak muda. Kebanyakan kayak gitu tuh, insecure. Kalau saya justru terbalik. Kalau ada masalah, ada hambatan, kalau melaksanakan sesuatu, itu saya runtutin tuh, apa sih ini masalahnya gitu kan. Kalau saya bukan tipe orang yang minder. Kalau ada masalah, gue malas ketemu dia, gue malas kesana, gue nggak kayak gitu. Kalau saya sih hadapin terus. Apa nih masalahnya nih gitu kan. Terus di Karang Taruna nih awal-awal nih, kita melakukan program ini, ada beberapa anggota yang kurang aktif gitu. Justru jangan menjadi beban diri kita, aduh di Karang Taruna sepi nih, gak ada semangatnya. Justru di situ saya japrin satu-satu pendekatannya. Gak mungkin saya buka di grup apa kabar gitu kan, gimana nih kabar, kesibukannya apa aja gitu. Justru kita jangan membuat masalah itu jadi diri kita insecure. Gak boleh, justru menjadi tantangan kita gitu untuk melakukan berbagai cara supaya bisa gitu selama masa ini terselesaikan. Saya dari dulu kayak gitu. Iya sih. Saya hadapin aja, mau bagaimana juga saya hadapin aja. Justru kita masih muda. Jangan sampai kita merasakan hal itu menjadi menutup diri kita untuk berkembang. Itu nggak bagus. Terus malah gagal di tuanya. Iya betul, itu nggak bagus. Itu kan nggak mencontohkan jiwa mudanya. Jiwa muda itu kan perlu dengan idealisme yang kuat kan. Wah bener sih Bang. Iya kan. Idealisme itu nggak boleh kita tekan dengan insecure, itu nggak boleh. Keluarin aja. Iya, mau bener atau salah di pandang masyarakat biarin, cuek aja. Wah berarti Bang Ricky udah terbiasa mindset kayak gitu. Iya harus kayak gitu anak muda sekarang. Nah gitu. Kalau itu tadi sempat nyinggung tentang Karang Taruna tuh. Nah itu tuh yang apa ya, bisa dibilang tuh menjadi permasalahan ya para orang tua dan juga di sekitar lingkungan kita tuh untuk ngorganisir anak muda nih. Karena anak muda ya Bang Ricky tahu sendiri lah gitu. Kita sama-sama masih muda gitu kan. Egonya masih kuat banget. Terus juga idealisme untuk hal-hal yang menyenangkan itu masih kuat banget. Iya kan? Makanya tuh kalau dari Bang Ricky sendiri tuh untuk ngatasin hal itu apa nih? Kalau saya pertama menggunakan pendekatan yang lebih personal ya. Karena alhamdulillah di Karang Taruna ini kita ada 25 anggota. Dengan berbagai macam karakter, ada perempuan, ada laki-laki gitu kan. Saya lebih pendekatannya, kalau anak muda sekarang apa sih kalau ketika kumpul yang dicari? Pertama kan kalau di Karang Taruna ya mungkin kesenangan. Iya pasti. Ada misalnya ada makanan. Pasti. Ya kan, itu nggak beda jauh tuh. Nah dari situ tuh kita mulai pendekatannya gitu. Kita kalau mau ngumpul nih kita sediain makanan. Gitu. Terus kita sediain fasilitas apa nih, wifi gitu kan. Kita sediakan wifi gitu. Misalnya ruangannya kotor nih, ya kita desain aja dengan suasana anak muda gitu kan, gambar-gambar. Itu sih pendekatannya gitu. Terus juga dengan kita suka komunikasi melalui WhatsApp secara pribadi gitu kan, nanya kabar gitu kan, kesibukannya apa, itu menjadi rasa dia tuh diperhatikan gitu di Karang Taruna. Iya sih. Jadi saya pendekatannya seperti itu sih. Ya bener sih, karena anak muda tuh dia tuh sebenarnya bukannya mau berontak atau gimana, cuman emang kurang perhatian. Iya, makanya anak muda tuh perlu diperhatikan banget. Saya suka tuh japri teman-teman saya gitu kan, kabar, gimana kabarnya, bercanda lah gitu. Dan kayak gitu, ketika ada sesuatu informasi di Karang Taruna, yuk kumpul yuk gitu kan. Wah, dia nih gitu kan. Lagi. Nah, akhirnya kan timbul rasa kepemilikan ya kan. Iya benar. Karang Taruna ya udah. Berarti emang memberikan kenyamanan untuk para anak muda ini ya. Betul. Apalagi untuk organisasi yang baru bangun lagi kan. Iya. Itu perlu pendekatannya kayak gitu. Nggak perlu banyak program. Kalau saya sih di Karang Taruna ini untuk setahun pertama ini nggak perlu banyak program. Yang penting
kita sering-sering bertemu, diskusi gitu kan, menyelesaikan problem-problem sosial di masyarakat yang bisa kita selesaikan secara pelan-pelan ya. Itu dengan kayak gitu nanti rasa kepemilikannya ada, kita enak mau kerja apapun pasti enak. Jadi udah langsung dari panggilan hati lagi, bukan dari Paksaan. Iya gitu loh. Adaptasi dulu ya. Iya, Adaptasi betul. dan menyesuaikan. Pasti. Menyesuaikan karakter kita di lingkungan itu. Iya betul. Supaya bisa diterima ya. Betul. Iya, karena emang ya anak remaja tuh karena kurang dipandang mereka juga gitu. Jadi tuh kayak ngerasa untuk apa sih gue ikut Karang Taruna gitu-gitu kan kebanyakan. Nah, itu salah satu pandangan itu di masyarakat yang akan saya pelan-pelan saya akan rubah stigmanya. Ya, ada hal beberapa mungkin dari Karang Taruna ini kan gak bergerak sendiri ya. Ada stakeholder di atasnya. Ada RT, RW gitu kan, ibu PKK, RPtra, PPSU gitu kan, Lurah, Sekretaris Lurah, Kasih-Kesra. Itu kan menjadi ibaratnya orang tua atau adik kakak dari Karang Taruna kan. Itu menjadi pendekatannya juga ke mereka gitu kan. Ketika mereka ada acara gitu kan, saya selalu minta nih Karang Taruna hadir gak gitu. Itu kan menjadi salah satu pendekatan kita turun ke masyarakat kan, supaya kita ada rasa aktifan kita tuh di Karang Taruna seperti itu. Contohnya kayak kemarin kita ada pemilihan LMK. LMK apa tuh? Lembaga masyarakat, kayak ibaratnya kalau LMK itu kalau di Jakarta ada DPRD. Oh gitu. Di RW ada LMK. Jadi sejajar lah kayak gitu. Analoginya. Iya. Gitu. Nah, kita hadir tuh di situ tuh di pemilihannya, kita bisa jadi saksi gitu kan. Nah, dari situ kan kita dilihat nih sama masyarakat. Oh, Karang Taruna ada. Iya. Karang Taruna bisa dimanfaatkan gitu loh. Dengan walaupun sekedar saksi atau cuma hadir. Nah, dari situ tuh saya akan merubah stigmanya bahwa remaja itu perlu dianggap. Iya. Jangan sampai disepelekan, dipandang sebelah mata gitu kan. Dan mulai dari situ, ketika ada kegiatan pemerintahan, misalnya ada rapat atau ada acara seminar, mulai itu dipakai Karang Taruna jadi MC. Wih, bener. Nah, kan. Jadi dengan kayak gitu pelan-pelan lah nanti remaja semua akan diharapkan. Oh, itu emang salah satu langkah untuk penyesuaian ya, antara yang tua dan yang muda. Betul. Soalnya tuh gap itu tuh bisa susah banget gitu. Susah kita tembus kalau kitanya yang bisa menyambungkan keduanya itu. Iya benar gitu. Karena kalau misalnya keduanya ini udah nggak bisa ditembus nih, ya itu bakal susah ngejalanin organisasinya kan. Dari atas nggak mau ke bawah, dari bawah nggak mau ke atas. Nah itu artinya kita harus bisa pinter-pinter menggunakan peluang itu supaya nggak ada gap. Nah, itu yang saya akan harapkan Karang Taruna seperti itu. Oh, gitu. Saya juga sama, kalau Karang Taruna itu di kelurahan itu kan di bawah naungan Kasih-Kesra ya. Kelurahan. Kasih-Kesra, jadi ada lurah, ada sekretaris, ada Kasih-Kesra bidangnya divisi. Oh. Nah, itu menjadi saya juga tanya tuh, Bu, ada kegiatan apa nih di Kasih-Kesra nih gitu kan. Yang bisa kita bantu di kelurahan gitu kan. Misalnya menjadi MC atau hadir dalam kegiatan apa, seminar apa, undang ya Bu Karang Taruna gitu kan. Gitu. Sempat ada kegiatan seminar diundang oleh kelurahan, tapi saya ketuanya nggak tahu. Langsung saya tanya tuh Kasih-Kesranya, kalau kita mau berorganisasi struktural itu penting gitu, jangan sampai kita malah ditanya sama anggota kita nggak tahu. Nah, iya, itu bahaya. Benar. Nah, itu tuh menjadi salah satu nggak dianggapnya anak muda ya Karang Taruna. Iya, itu dia di setiap manapun. Nah, dari situ kalau kitanya ada gap dengan yang atas, kita nggak berani tegur kan? Bener banget Bang. Justru saya di situ malah negur Kasih-Kesranya. Bu, bagaimana ini gitu kan? Kok ada kegiatan malah saya nggak tahu gitu. Gitu. Saya tipe kalau berani kayak gitu. Berani ya? Kalau kita kan pengen berorganisasi itu kan berjalan dengan awet ya Bu ya. Komunikasi itu penting Bu, saya bilang gitu. Oh iya Mas Riki gitu kan, mohon maaf ya nanti saya klarifikasi sama panitia ya. Nah, akhirnya mulai dari situ kan gap antara yang Karang Taruna dengan yang atas kan udah mulai cair tuh. Iya benar. Nah, alhamdulillah kedepannya ada kegiatan apa kita dipanggil jadinya. Alhamdulillah. Dan yang pertama saya dulu yang tahu biar bisa nanti saya bisa menugaskan ke teman-teman yang lain. Jadi
secara administrasi juga bagus, Iya benar. secara struktural juga bagus gitu kan. Itulah kita pelan-pelan pinteran kita dulu yang kita bangun nih, supaya kita bisa punya senjata nih. Kalau kita udah kompak, kita mau keluar juga mau kemana aja udah kasih jalan enak. Oh iya sih. Nah kalau itu kan permasalahan ya internal lah gitu kan, pengembangan internal juga gitu. Nah kalau biasanya tuh organisasi-organisasi kayak gini nih, apalagi di masyarakat gini, biasanya tuh ada rasa ingin rasa ingin unjuk gigi gitu, rasa ingin memimpin di antara kerjasama di antara program-program yang dikerjasamai itu, misalnya Karang Taruna dengan organisasi pramuka misalnya atau apa gitu. Nah kalau misalnya dari Bang Riki sendiri sebagai ketua Karang Taruna Cipete Selatan ini, itu kan kemungkinan walaupun sekarang lagi tahap pengadaptasian lah gitu, kemungkinan kan kedepannya nih bakal ini kan kena tuh hal-hal yang kayak gitu tuh. Nah kalau dari Bang Riki sendiri tuh caranya apa tuh untuk supaya apakah tetap untuk pokoknya semua program yang dikerjasamai pokoknya tuan rumahnya atau yang memimpin tuh Karang Taruna pokoknya gitu, atau kayak gitu atau gimana? Kalau saya malah dari awal udah saya jelaskan teman-teman, kalau ada kegiatan ataupun kolaborasi jangan dia doang orangnya. Misalnya saya nih ketua Karang Taruna, ketika ada kegiatan A, B, C, itu nggak mesti saya jadi ketua pelaksananya. Saya membuka kesempatan untuk anggota lain maju sebagai ketua pelaksana. Jadi pemerataan untuk semua kegiatan. Jadi kemampuan skillnya remaja tuh semua sudah saya bisa manfaatkan. Oh iya. Gitu. Jadi nggak mesti saya doang. Misalnya kegiatan olahraga, ya itu penanggung jawabnya udah saya langsung arahkan. Kamu jadi ketua pelaksananya ya. Gitu. Di bidang pendidikan kayak gitu. Jadi saya juga tidak membatasi teman-teman untuk lu anggota terus sampai 5 tahun. Saya nggak seperti itu. Saya selalu melakukan perolihan kalau ada kegiatan-kegiatan. Nah kalau itu kan dari dalamnya nih gitu. Nah kalau misalnya Karang Tarunanya sendiri nih gitu, apakah ada rasa untuk kalau di saat kolaborasi gitu, atau ya kan sekarang nih lembaga pemerintahan ini kan banyak lah gitu gitu. Bahkan pengaruh Karang Taruna tuh cukup ini banget gitu kan ke masyarakat gitu kan, cukup kena banget. Nah itu ada rasa untuk Bang Riki sendiri cara ngatasin rasa tentang ya keegoisan lah gitu, atau dari organisasi Karang Taruna sendiri nih supaya nggak terlalu dalam kolaborasi itu kayak gimana gitu? Kalau kita dengan bekerja sama dan kolaborasi ya dengan stakeholder yang di luar khususnya, karena kan di Karang Taruna ini secara struktural di kelurahan itu yang paling bawah gitu kan. Tapi kita bukan sebagai bawahan mereka, tapi kita sebagai mitra mereka. Nah itu yang saya akan tekankan ke teman-teman juga, kita sebagai mitra nih, bukan bawahan. Dulu memang Karang Taruna terkenalnya ya tim bersih lah gitu kan. Bener banget. Ya kan, kalau ada yang berat-berat udah Karang Taruna yang kerjain. Nah itu kita nggak boleh begitu sekarang mindsetnya, saya akan rubah. Kita sebagai mitra nih gitu kan, untuk memajukan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh yang di atas gitu. Kalau dari segi kolaborasi, Karang Taruna itu memposisikan sesuai dengan porsinya. Jadi tidak mendominasi juga, tidak terlalu kaku juga, Karang Taruna harus begini enggak. Jadi kita sifatnya komunikasi aja. Gitu. Ketika memang sesuai dengan porsinya Karang Taruna, kita akan lakukan. Fair aja. Tapi kalau misalkan memang tidak sesuai dengan porsi Karang Taruna, ya kita akan komunikasikan. Oh iya. Gitu. Supaya ya nggak berjalan dengan baik lah semuanya. Oh iya benar ya. Gitu. Supaya nggak terjadi konflik atau apa yang berkepanjangan ya. Iya, itu kita hindari lah hal-hal gitu. Iya benar sih. Nah kalau dari itu kan ini kita udah ngomongin banyak nih kan tentang masalah baik itu internal maupun eksternal, dan juga Karang Taruna kedepannya juga tadi udah dijelasin sama Bang Riki gitu, bahwa fokus 1 tahun ke depan nih adalah pengadaptasian dan penyesuaian di masyarakat ya. Bagaimana anak muda ini supaya lebih dipandang, diangkat dulu nih kata gitu, dan juga anak muda ini punya sarana buat hobinya atau apanya gitu, bukan cuma main game doang. Karena dari situ nanti
Karang Taruna pasti akan dilihat lah ketika kita nanti sudah mulai kompak, sudah mulai aktif di masyarakat gitu kan. Ketika kita mau mengadakan sesuatu, jadi pimpinan atasan-atasan kita tuh sudah tahu, kita percayakan dengan mereka gitu kan. Kita bisa lepas mereka nih gitu kan. Kita tinggal support aja dari belakang. Nah, kalau balik lagi ke pribadinya Bang Riki lagi nih. Balik ke pribadi Bang Riki. Kan teman-teman semua udah pada tahu nih tadi keorganisasian dan segala macamnya dan masalah-masalah umum yang di organisasi lah gitu. Yang memang tadi tuh akar dari pemikirannya ya Bang Riki sendiri nih yang emang ngatasin itu lah gitu. Nah, kalau dari Bang Riki sendiri nih kan udah mencapai Ketua Karang Taruna Cipta Selatan ya. Untuk kedepannya tuh ada pencapaian atau target-target lagi nggak sih yang Bang Riki ingin pokoknya kedepannya gue harus kayak gini nih, harus begini gitu. Apa yang bakal Bang Riki perbuat gitu? Kalau untuk saya pribadi ya, untuk kedepannya yang pertama saya nggak bisa langsung mengucapkan saya ingin jadi ini karena saya ingin fokus ke jabatan yang diamanahkan oleh saya dulu. Saya akan menunjukkan kualitas saya dulu nih di Karang Taruna seperti apa. Biarkan nanti ketika kedepannya orang mau menilai saya jadi apa itu menjadi nilai plus lah ke kedepannya. Jadi saya pengen sekarang harapan saya itu saya fokus ke Karang Taruna dulu aja. Gitu. Biar Karang Taruna ini 5 tahun ke depan di kepemimpinan saya bisa berjalan dengan baik. Gitu. Target 5 tahun ke depan Karang Taruna mau buat apa nih? Atau bakal jadi apa Karang Taruna? Pasti kalau untuk Karang Taruna ya, visi misinya itu kan menjadi satu wadah untuk masyarakat, khususnya remaja ya. Iya. Saya ke depannya 5 tahun ini saya harapkan semua remaja-remaja di Kelurahan Cipta Selatan dari RW 1 sampai RW 7 itu bisa saling kenal. Itu sih. Bisa saling kenal, bisa jadi satu tempat tujuannya untuk menggerakkan anak remajanya gitu kan. Tanpa ada nama misalnya gue RW 1, gue RW 2, RW 3, gue tongkrongan ini, gue remaja masjid ini, gue remaja masjid ini gitu kan. Remaja masjid di Cipta Selatan itu banyak banget. Tongkrongan di Cipta Selatan itu banyak, lebih banyak kayak warkop di Cipta Selatan itu banyak gitu kan. Nggak hitung. Setiap warkop pasti ada tongkrongannya. Betul. Nah dari kebetulan anggota Karang Taruna itu ada tuh di setiap RW-nya. Nanti Karang Taruna RW pun juga karena akan ada gitu, karena alhamdulillah baru tahun ini 2022 gubernur kita ini sudah menganggarkan dana stimulan untuk Karang Taruna. Di Karang Taruna RW punya nanti 500.000 per bulan, Karang Taruna Kelurahan 1 juta per bulan, dan ini bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan, support kegiatan di RW-RW dan juga di Karang Taruna Kelurahan. Dan itu menjadi target ke depan saya harapan semuanya itu tongkrongan, remaja-remaja masjid ataupun komunitas-komunitas itu bisa menjadi satu wadah. Karang Taruna. Keren nih. Nah, dari situ kita bisa pasti melakukan suatu kegiatan besar pasti kalau udah semuanya kompak 5 tahun itu pasti enak banget. Wah iya sih, Indonesia aja bersatu bisa merdeka. Betul. Ya, apalagi Karang Taruna ya kan? Itu dia. Bakal keren nih ke depannya nih. Itu harapan saya mudah-mudahan. Nah, karena emang kita udah panjang nih kan obrolan kita dan juga udah cukup banyak nih informasi yang dari Bang Riki sendiri sampein gitu yang mungkin khususnya tuh warga Cipete ini masih kurang tahu gitu. Dan juga untuk para anak muda di luar sana gitu yang mungkin masih kayak mengatasnamakan introvert atau apa gitu sampai akhirnya nggak mau berorganisasi ya kan. Nah kalau terakhir nih dari Bang Riki sendiri saran untuk anak muda di zaman sekarang nih gitu supaya lebih baik dan supaya lebih meningkat lagi lah. Kalau saran kita bukan yang menggurui ya. Saran aja. Kalau saran sih kita sebagai anak muda lebih baik kita manfaatkan waktu muda kita ini jangan hanya untuk leha-leha aja, hai gitu kan. Cobalah kita menggunakan waktu kita untuk kegiatan-kegiatan yang lebih positif gitu kan. Misalnya ya kita bisa menjadi meluangkan waktu kita juga jangan hanya rebahan aja gitu kan. Kita bisa untuk bersosial media dengan baik gitu kan. Kita bisa ikuti pelatihan-pelatihan atau apa.
saran saya sih manfaatkan waktu aja. Di masa muda itu penting banget karena di masa muda ini masa-masa emas yang manusia gitu Iya kan. benar sih. Untuk melakukan sesuatu gitu kan, jangan sampai kita gagal di masa muda, nanti di akhirnya itu akan menyesal gitu. Wih. Gitu. Karena lebih baik gagal di waktu muda kita bisa bangkit ketimbang gagal nanti di waktu tua. Wah, Masya Allah, mantap sekali tuh, guys. Sobat Remila semuanya, tuh benar kata Bang kita tadi bahwa ya kita nih manfaatin aja waktu kita gitu. Iya, betul. Walau kan masih banyak uangnya ya kan. Iya, masih banyak banget. Dan mau itu dinilai jelek atau apa, kita yang penting action dulu aja. Nah tuh, coba aja dulu. Coba aja dulu. Tapi coba hal yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Iya. Soalnya udah banyak dampaknya kan yang Betul, buruk-buruk betul. gitu. Nah, mungkin itu aja sih Bang kalau dari obrolan kita kali ini. Yang semoga nih teman-teman semua yang seharusnya nih yang udah nonton dari tadi, nonton kita ngobrol gitu, sampai teman-teman enjoy itu bisa ngambil poinnya sendiri lah. Ya, walaupun nggak terlalu banyak gitu Iya, kan. betul. Ambil poin yang bisa teman-teman ambil dan yang pastinya harus teman-teman terapin tuh. Jangan cuma diambil doang, karena kalau cuma diambil doang mah dari Google kita ngeliat juga bisa ya kan. Ilmu doang gitu. Oke, mungkin itu saja Bang Ricky. Untuk teman-teman semua jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Remila Story ini. Dan jangan lupa follow IG Remila di Remila_official. Dan Remila juga punya all shop dagang lah gitu di Instagram, yaitu namanya Remila_shop. Dan juga punya TikTok dong pastinya. Asik. Harus ya. Harus dong. 2022 lagi. Yoi, walaupun namanya masih harus tetap harus tetap menggelora dan harus tetap berkarya. Betul. Di TikToknya Remila yaitu @remila1976. Oke, teman-teman coba follow semuanya supaya teman-teman bisa update lagi nih segala informasi tentang kepemudaan ke depannya. Oke, terima kasih Bang Ricky atas Sama-sama Pak Dil. waktunya dan bisa melanjutkan kesibukannya lagi. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.